ketika anak kita berprestasi sebagai salah satu apresiasi kepada peserta didik kami membebaskan segala bentuk pungutan, apakah itu SPP, sehingga dia silahkan mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya tanpa harus memikirkan pembiayaan sekolah. Ya, saya juga terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah Pak Heri yang terus mendukung kegiatan ini, memberikan segala upaya, daya dan dana untuk memfasilitasi program pencarian prestasi atau pengembangan prestasi ini. Kalau peluru ya itulah sertifikat, piagam sama Juara berapa? juara 1 ada, juara 2, juara 3 juga ada, lengkap situ lah. Di 1, 2, 3. Mari teman-teman kita jika ingin mencoba masuk SMK Negeri 2 Medan, karena di sini didukung kepala sekolah, bukan cuman atletik, tetapi cabang olahraga lain pun akan didukung. Yuk mari cobai. Ya saudara, apa kabar? Kami hari ini akan menyajikan khusus kepada Anda, khusus liputan siswa yang berprestasi dari dunia pendidikan. Dan kami menerima informasi bahwasannya di SMK Negeri 2 Medan ada sekitar 17 orang siswanya berprestasi semua di bidang olahraga. Sebenarnya, apa sih yang dilakukan oleh pihak sekolah sehingga bisa menghasilkan siswa berprestasi sebagai atlet? Ada yang kami dengar atlet di tingkat daerah, nasional dan juga internasional. Seperti apa ceritanya? Saat ini kami sudah berada di SMK Negeri 2 dan kami saat ini bersama dengan kepala sekolahnya langsung, Bapak Eri Susanto. Apa kabar Pak Eri? Baik, terima kasih. Langsung ada juga pelatih yang melatih selama ini siswa-siswa tersebut sehingga menjadi berprestasi. Apa kabar? Sehat, Pak ya? Ya. Jadi Pak Eri, terima kasih waktunya untuk program eksklusif. Diberi kesempatan untuk hadir di kantor hari ini, apalagi kita di 2024 akan menyambut Pekan Olahraga Nasional, dan ini menjadi topik menarik sekali. Ada sekolah yang saat ini menghasilkan sekitar 17 siswa berprestasi semua di bidang olahraga. Benar Pak Eri ya? Iya, benar. Terima kasih atas kunjungannya. Kami dari SMK Negeri 2 Medan pada prinsipnya bahwa seluruh siswa memiliki hak yang sama untuk berprestasi dalam bidang apapun. Kebetulan pada saat ini siswa kami SMK Negeri 2 Medan berprestasi dalam bidang olahraga. Tentunya ini sangat membanggakan bagi kami di SMK Negeri 2 Medan. Sebagai contoh, salah satu perwakilan Indonesia mewakili dan salah satu dari Sumatera Utara, khususnya dari SMK Negeri 2 Medan, itu mewakili kegiatan student athletic competition di Australia. Setelah melewati beberapa seleksi, baik di tingkat daerah, lalu diteruskan ke tingkat nasional di Jakarta beberapa waktu yang lalu, akhirnya anak kami bernama Pirly Saputra, yang disebut dengan istilah Pirly, diberangkatkan ke Australia untuk mengikuti ajang perlombaan lompat jauh. Baik, sebelum dilanjut Pak Eri, Ya. ini menarik sekali karena 17 orang ini Ya. ingin kami tanyakan, semua asli memang siswa dari sini atau ada copotan dari sekolah lain? Alhamdulillah, semua yang berprestasi itu adalah siswa SMK Negeri 2 Medan. Apalagi siswa kita ini masih kelas 10 pada umumnya, sehingga masih panjang waktunya untuk dapat berprestasi lebih baik lagi. Lalu bagaimana Pak bisa Bapak ataupun pihak sekolah ini menghasilkan para atlet dari siswa-siswa Bapak ini? Apakah Bapak melihat langsung mereka pernah bermain di bidang olahraganya, menyaksikan langsung, atau mereka curhat ke Bapak atau seperti apa? Ya, ketika saya melihat keadaan di SMK Negeri 2 Medan ini, ternyata dukungan dari seluruh stakeholder, terutama guru dan pendidik yang ada di sini, semuanya sangat memotivasi bahwa anak
dapat berprestasi dalam segala bidang. Nah, pada waktu saya melihat tak terlepas dari kepedulian dari seorang pelatih yang bernama Dumpang Siregar, ini saya kemudian berkomunikasi dengan beliau bahwa anak-anak yang memiliki talenta di bidang olahraga, bapaklah yang mengarahkan bagaimana supaya dapat berprestasi. Baik, kalau rasanya mendengar hanya dari Pak Eri kurang sah, karena ada Pak Tumpang, kita akan bertanya langsung ke Pak Tumpang. Pak Tumpang, Bapak guru di sini? Iya Pak. Baik, sudah berapa lama Bapak mengajar? Saya mengajarnya sudah ada 20 tahun, cuman kalau di sini baru 2 tahun. Ya. Fokus Bapak olahraga bidang apa? Fokus saya adalah olahraga bidang atletik. Dan siswa-siswa yang menang? Cabur apa? Yang menang itu adalah cabur atletik, cuman beberapa nomor gitu ya. Ada nomor lempar cakram, tolak peluru, lompat jauh 100 meter, 400 meter, 800 meter, kemudian lempar lembing gitu. 17 orang itu semua 17 atletik? Orang itu atletik semua ya. Baik, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana Bapak bisa menyaring, menemukan 17 orang ini dan ini Bapak bina menjadi atlet berprestasi? Ya, pertama-tama kita cari informasi melalui observasi ke setiap kelas, minat-minat apa yang mereka inginkan, sehingga kita arahkan sesuai dengan minat siswa, baru kita latih setiap hari sehingga memang mendapatkan prestasi yang gemilang seperti itu. Ya. Tapi Pak Eri, kita beralih ke Pak Eri. Siap. Ada 17 orang, Bapak kenal semua? Ya, pada prinsipnya saya mengenali tapi belum begitu jauh karena saya juga di sini baru sekitar 8 bulan. Ya. Saya menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Medan baru sekitar 8 bulan. 8 bulan, Ya. sudah berprestasi. Jadi, baik Pak Tumpang, ini menarik sekali karena disampaikan 8 bulan. Kapan Bapak menemukan bibit atlet itu? Apakah dalam 8 bulan ini? Ya, menemukannya ada juga di dalam 8 bulan ini, di tahun ajaran yang baru, ada juga yang sebelumnya. Tapi pembinaannya di yang 8 bulan ini, ya saya juga terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah Pak Heri yang terus mendukung ya, terus mendukung kegiatan ini, memberikan segala upaya, daya dan dana untuk memfasilitasi program pencarian prestasi atau pengembangan prestasi ini, khususnya di SMK Negeri 2. Semua memang kolaborasi antara guru, kepala sekolah, ya sesuai dengan tujuan daripada pendidikan nasional, yaitu merdeka belajar. Baik. Itu ya, mandiri dan menciptakan prestasi sesuai dengan bakat dan siswa serta minat daripada siswa. 17 orang itu siapa-siapa aja Pak Tumpang? Siswa yang 17 orang itu ada Firly, ada Floren. Baik, kemudian, kelas-kelasnya dari cabur itu? kelas-kelas cabur itu misalkan dia kelas 10 gitu ya. Baik. Floren dia lompat jauh, kemudian tolak peluru, lempar cakram. Kemudian ada Rania, dia juga lempar lembing sama cakram. Ada juga Ahmad, dia lempar cakram. Ada Firly lompat jauh yang sekarang juga berada di Australia gitu ya. Kemudian ada juga Fikri 800 meter, ada Reno 400 meter, ada Mikael Marcel dan lain sebagainya. Bisa kita sebutkan satu persatu begitu ya. Tapi ada beberapa nomor pertandingan tadi Pak yang mereka ikutin ya? Iya. Itu menghasilkan prestasi semua? Menghasilkan prestasi semua. Semuanya? Begitu. 17 orang? Iya, khususnya di Pekan Olahraga Wilayah Kota Medan gitu ya. Baik, Pak Eri. Ya, Tadi siap. disampaikan oleh Pak Tumpang, ada kontribusi ataupun perhatian dari sekolah. Benar Pak yang Bapak berikan kepada siswa ini? Siap. Apa saja itu Pak? Jadi pada prinsipnya ketika anak kita berprestasi sebagai salah satu apresiasi kepada peserta didik kami membebaskan segala bentuk pungutan, apakah itu SPP, sehingga dia silahkan mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya tanpa harus memikirkan pembiayaan sekolah. Salah satunya adalah membebaskan dari uang sekolah bagi yang berprestasi juara 1. Sampai kapan Pak? Ya sampai dia tamat. Sampai tamat? Sampai tamat dia kita bebaskan. Dibebaskan untuk membayar? Membayar. Sementara kalau yang masih juara 2 kita kasih diskon. Baik. Tidak penuh dia membayar, bahkan ada sampai 50% misalnya kami diskon pembayaran uang sekolahnya. Nah, sehingga ada perbedaan orang-orang yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Baik, kalau juara 3?
Kalau juara 3 juga kita kasih Sama diskon juga. diskon juga. Hanya uang sekolah Pak ya? Ya, uang sekolah. Mudah-mudahan ke depan ditambah uang buku Pak ya. Siap, ya. Jadi kalau terkait dengan pembiayaan di sekolah itu semampu kami kita upayakan bahwa yang berprestasi itu kita gratiskan. Baik, Pak Tumpang tadi ada disampaikan ada atlet ataupun siswa dari SMK Negeri 2 Medan yang ke Australia. Berapa orang? Itu 1 orang, Pak. 1 orang, baik. Bagaimana ceritanya Pak? Itu apa pertandingan yang diikutkan? Pertandingan yang diikutinya adalah lompat jauh. Memang anak ini sudah lama kita persiapkan, baik seleksi di tingkat kota maupun provinsi. Namanya siapa Pak? Pirli, baik. dari kelas 10 ya, baik di tingkat nasional sehingga berangkat juga ke tingkat internasional mengikuti kejuaraan di Australia. Dan di sana saingannya saya lihat bukannya pelajar ya, tetapi di Australia itu mereka mengadakan perlombaan itu ada U19, ada U20, sehingga saingannya itu adalah ada yang sudah mahasiswa, ada yang sudah bekerja juga, kira-kira seperti itu. Jadi bukan selevel dia kalau saya lihat saingan dia, tapi kita bersyukur posisi dia sekarang posisi keempat di Australia. Kemudian kondisi pun di sana karena iklimnya kurang pas, di sana cuma makan roti sama pisah, sekali nasi, jadi kondisi badannya kurang fit. Jadi dia telepon sama saya, Pak, badan saya lemas. Kenapa? Karena di sana bukan makan nasi katanya. Baik, ini menarik sekali saudara. Artinya ada siswa yang saat ini berada di Australia, siswa dari SMK Negeri 2 saat ini berada di posisi 4 Pak ya, lompat jauh. Yang paling menarik statementnya adalah kenapa dia bisa di posisi 4? Karena harus beradaptasi dan di sana kurang makan nasi. Nanti kita akan menyaksikan seperti apa. Ini masih di Australia Pak ya? Masih di Australia. Nanti setelah pulang dari Australia kita akan membuat wawancara khusus dengan siswa tersebut. Tapi Pak Tumpang, pertandingan itu dimulai sejak kapan? Ini kan Firly sudah di Australia, artinya ada pertandingan awal di tingkat lokal. Itu kapan diikuti beliau? Kalau di tingkat lokal dia pada bulan Mei yang lalu gitu ya. Ruil Pak ya? Mei yang lalu. Kemudian di tingkat nasionalnya itu pada bulan Januari yang lalu. Kemudian berangkat dia ke Australia itu adalah di tanggal 28 Februari. Nah, di sana setelah 2 hari mereka mengadakan perlombaan mulai tanggal 4, 5 dan seterusnya. Sehingga nanti rencana pulang ke Indonesia, mereka pulangnya nanti tanggal 9. Baik. Ada 17 orang, itu cukup banyak sekali Pak siswa yang berprestasi. Dan ini sebuah kebanggaan bagi pihak sekolah. Bapak melihat siswa tersebut selain dari observasi, kenapa Bapak bisa yakin siswa tersebut berprestasi? Kenapa yakin? Karena satu sisi saya memiliki ilmu AIPO ya, ahli ilmu pola olahraga. Kemudian ilmu juga ahli ilmu pola olahraga prestasi yang saya dapatkan dari Jawa Timur dan dari Kalimantan. Jadi ada memang proses-proses melihat bagaimana siswa itu dapat berprestasi. Karena memang selama ini juga saya sudah melatih Olimpiade Siswa Nasional dan 4 kali juara berturut-turut mulai tahun 2017 hingga dengan 2019. Dan saat ini juga saya dipercayakan untuk melatih Platda PON gitu ya. Pun untuk 2024 khususnya di bidang lompat jauh. Baik. Itu kan kalau Bapak melihat para siswa berprestasi, tapi yang ingin saya tanyakan menarik sekali, kenapa Bapak bisa percaya dengan Pak Tumpang Pak untuk melatih para siswa? Apa yang Bapak lihat dari Pak Tumpang? Nah, ketika saya berada di SMK Negeri 2 Medan ini, saya juga di sini setiap hari hampir sampai sore, jam 6 paling cepat saya pulang dari sekolah. Saya lihat Pak Tumpang ini sampai sore masih tahan dia untuk melatih anak. Jadi saya berkeyakinan ini berarti memiliki kemauan yang sangat tinggi untuk mendidik anak agar berprestasi. Dan ternyata alhamdulillah ketika mengikuti lomba-lomba, siswa itu benar-benar berprestasi akibat dari tangan dinginnya Pak Tumpang. Nah, saya sangat bersyukur kepada beliau dan saya beri apresiasi beliau ketika anak-anak memang memperoleh predikat juara. Baik. Itu yang saya lakukan. Selain 17 orang ini, Bapak ada melihat siswa lain yang mungkin berprestasi juga di bidang olahraga? Kalau prinsipnya terkait dengan anak yang berprestasi dalam bidang olahraga, tentu untuk menjaringnya, untuk menseleksi anak itu dan dilatih secara terus-menerus, secara kontinu,
itu saya percayakan kepada Pak Dumpang. Maka beliaulah yang tahu mana anak yang berprestasi nanti di bidang olahraga. Baik. Karena saya tidak menangani itu secara keseluruhan. Baik. Tadi Bapak menyebut ada reward yang diberikan kepada para siswa yang berprestasi. Bagaimana reward untuk sang pelatih? Apakah ada juga? Ya, alhamdulillah walaupun tidak banyak, ya itu bisa ditanyakan nanti sendiri oleh pelatihnya. Ada Pak Tumbang ya? Ada Pak. Ada ya, baik. Karena kalau saya nanti yang menyampaikan, iya apa tidak kan gitu. Ya, tapi kami kan ingin mengetahui juga, ternyata selain perhatian kepada para siswa yang berprestasi, ternyata pelatihnya juga diberi perhatian. Karena harus seimbang juga Pak ya. betul. Antara pelatih, atlet harus sejahtera. Begitu Pak ya? Baik. Pak Eri. Ya. Ada siswa yang berprestasi, ini mengharumkan sekali nama sekolah. Ya. Apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan kepada SMK Negeri 2 Medan? Ya, alhamdulillah ketika Pirly mewakili Indonesia untuk berangkat ke Australia, kami disupport oleh Kepala Dinas Pendidikan Bapak Asren, bahwa beliau juga memberikan dukungan, motivasi terhadap anak kami ini. Bahkan beliau menjanjikan kepada anak kami ini bahwa setamat dari SMK beliau akan carikan lapangan pekerjaan yang cocok untuk anak tersebut. Begitu juga dengan gubernur, bahwa Bapak Edi Rahmayadi juga melepas atlet kita, Saudara Pirly, bahwa mereka juga memberikan sumbangsihnya kepada atlet itu dan memberikan sejenis reward untuk anak tersebut. Ya itu anaklah yang mengetahui berapa reward yang diberikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, bahwa pada dasarnya pemerintah turut mendukung dari seluruh aktivitas siswa yang berprestasi. Baik. Terakhir Pak Eri, ini karena ada prestasi yang telah diukir, mungkin harus tahu juga masyarakat, sehingga apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan mengenai SMK Negeri 2 Medan? Baik, terima kasih, bahwa kami sangat berharap kepada pemerintah, terkhusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan kebetulan nomenklatur sekarang berubah, bahwa kami sekarang berada di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang meliputi Kota Medan dan Deli Serdang, di bawah kepemimpinan Bapak Agus Sinaga. Nah, kami berharap bahwa support yang diberikan oleh berbagai macam pihak ini sangat membantu kami SMK Negeri 2 Medan dalam mengapresiasi kepada siswa dan melatih seluruh peserta didik yang hobi dan berminat dalam bidang apapun, bukan hanya dalam bidang olahraga, karena dalam waktu dekat kami akan menghadapi apa yang disebut dengan Lomba Keterampilan Siswa atau LKS. Nah, ini berarti kompetensi-kompetensi yang ada di sekolah ini kalau bisa nanti bisa juga kami tonjolkan sehingga berprestasi dalam bidang LKS. Begitu juga dalam waktu dekat bahwa kegiatan FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, juga akan digelar di Sumatera Utara ini, dan O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kami berharap dukungan dari semua pihak akan memberikan, bukan hanya SMK Negeri 2 Medan, kepada seluruh SMK yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini, kiranya dapat diberikan dukungan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Baik Pak Eri, bagaimana Pak Tumpang? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Nah, pertama-tama ya, saya juga berterima kasih ya Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Bapak Gubernur Sumatera Utara yang mendukung, serta Ketua PASI Sumatera Utara Bapak Dr. David Luther yang sudah memberikan dukungan, memberangkatkan Pirly juga ke Australia, kemudian mempersiapkan fasilitas juga untuk melatih dan mempersiapkan pelatih juga. Itu karena dukungan-dukungan daripada pemerintahan, bahkan Ketua PASI Sumatera Utara boleh dapat berjalan dengan baik. Kita bangga sebenarnya anak-anak Indonesia, anak-anak Sumatera Utara itu bisa maju dan bisa berprestasi, khususnya menjelang PON 2024 ini adalah kita coba untuk boleh bersama-sama bergandengan tangan
untuk boleh mencapai prestasi tinggi di PON 2024. Baik. Terima kasih Pak Tumpang Siregar, Pak Eri Susanto telah bersama eksklusif hari ini, Pak ya. Terima kasih. Seperti yang diceritakan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Medan, Pak Eri Susanto tadi menceritakan bahwasannya ada sekitar 17 dan juga dikuatkan oleh pelatih sekaligus guru olahraga Pak Tumpang Siregar tadi, ada sekitar 17 siswa yang berprestasi dari SMK Negeri 2 Kota Medan. Dan salah satunya saat ini sudah berada di samping kiri kami ada Floren ya. Apa kabar Floren? Baik, Sehat ya? sehat. Floren asli orang Medan? Tidak. Asli tinggal mana? Asli Asli? di sana lah, Binjai Di Tanah Seribu. Tanah Seribu. Iya. Oh, cukup jauh. Iya, dari Langkat. Oh, dari Langkat. Iya. Baik, sebelum kita membahas nih masalah atlet ataupun prestasi yang diraih oleh Floren, karena di awal sudah dibuka Floren jauh-jauh dari Binjai bersekolah di SMK Negeri 2 Medan. Jadi setiap hari pukul Diantar berapa? 5:30 dari rumah. 5:30 dari rumah? Iya. Mengendarin apa? Kereta, diantar jemput bapak. Sepeda motor ya? Iya. Bapak ngantar tiap hari. Baik. Floren tinggal di Langkat jauh sampai ke Kota Medan. Saat ini kelas berapa? Kelas. Kemarin berprestasi. Iya. Cabang olahraga apa yang diikuti? Atletik. Atletik. Nomor pertandingan apa? Tolak peluru. Baik. Cakram. 2 saja? Lari juga ada. Lari juga ada? Iya sih, masih itu sih. Yang mendapatkan penghargaan? Ya di yang mana nih? Dari 3 tadi semua dapat penghargaan? Iya, ada. Baik. Ada lari. Lari dapat apa? Lari kemarin di Popcode Binjai kemarin 50 meter juara 1, puji Baik. Tuhan. Terus kemarin kami ke Tapsel juga pernah. Ke Tapsel? Tapsel kemarin sama aku Tumpang juga kemarin. Baik. Terus kami juga klub kami kemarin juga ada. Terus SD pun juga dapat Yang ikut tolak sih. peluru dapat apa? Tolak peluru ya itulah sertifikat, piagam sama Juara berapa? juara 1 ada, juara 2, juara 3 juga ada, lengkap situ lah. Ada Baik. 1 2 3. Ada yang lempar jauh juga tadi ya? Yang percakram. Lempar cakram ya? Baik. Ya, Lempar cakram dapat apa? juara 1. Baik. Dan itu pertandingan kapan? Kemarin Porwil udah saya ikut 2 kali sih yang ini. Ini sama yang tahun 2022 atau 21 kemarin. Baik, yang untuk Porwil kemarin yang terakhir Yang ini berapa nomor pertandingan Yang yang dijuarai? Iya. ada 2 nomor, cakram dan tolak peluru. Dan itu dua-dua dapat emas. dapat emas. Iya. Baik. Florentina, bagaimana ketertarikan Floren bisa senang ataupun ingin mengikuti cabang olahraga atletik? Sangat ingin sih, karena kan saya juga kayak mana ya, sifat saya seperti tomboy gitu kan, karena 2 abang. Otomatis pasti sifat saya pasti kayak laki-laki gitu. Dari dulu juga saya suka atletik dan cita-cita saya juga jadi angkatan. Yang mengenalkan atletik pertama kali? Itu dari SD sih dulu, kayak ikut-ikut gitu. Pertama kemarin silat sih, silat juga saya juga pernah menang juga. Baik. Karena kemarin silat abang juga ada situ senior kan, dek masuklah, terus masuklah. Terus kelas 5 atau kelas 4 kemarin saya udah menang di Binjai Selatan gitu, antar SD gitu. Baik. Bagaimana kisah Floren bisa direkrut oleh Coach Tumpang? Nah, tuh kemarin kan kami ada lomba itu yang adakan coach di orang itu lari klub orang ini. Terus saya situ Kapan main itu, kapan? juga. Tahun berapa ya? 2019 8. Baik, Kayaknya lalu? antara segitulah. Baru di situ saya mendapatkan juara 3. Di situlah coach sama pelatih guru olahraga aku bicara lah orang tuh berdua. Bagaimana gini-gini saya ditarik gitu. Diajaklah sama coach ya. Baik. Berkolaborasi. Ya kayak itulah. Berkolaborasi. Baik. Setelah gabung baru setelah saya datang pulang sekolah baru latihan ke Korem Binjai. Ke Binjai ya. Baik. Lalu kenapa bisa tertariknya itu di mana dari atletik? Karena kan atletik biasanya banyak yang menganggap olahraga yang kaku itu saja, tidak ada Iya sih, gerakannya, Bos. Iya. membosankan. Kalau Floren tertariknya seperti apa? Nah itu dia saat kayak gini sih, kayak melihat atlet-atlet kayak PON gitu udah masuk ke gitu, kayak lihat kan
dia udah menang PON, siap itu pun dapat hadiah tuh kayak tunggal gitu, langsung bisa jumpa presiden, gubernur gitu, langsung dikenal orang gitu, mewakili Sumut Indonesia gitu, pengen gitu. Baik, lalu berjumpalah Floren dengan coach Tumpang. Bagaimana sistem latihan yang diterapkan oleh coach? Tegas sih. Seperti apa tegasnya? Dimarah-marahin kah? Ada, Atau gimana? itu pasti Disiksa? otomatis siksa, bukan siksa sih, kayak di press gitu. Baik. Awalnya kaget atau gimana? Saya sih nggak pala kaget, emang ya udah kalau atletik itu memang pasti kan capek, nggak mungkin tak capek. Pasti capek otomatis, kalau nggak mau capek di rumah lah Pak, tidur. Baik. Jadi apa hal yang paling Floren ingat instruksi yang diberikan oleh coach yang tidak bisa dilupakan? Apapun yang terjadi di saat lomba jangan menyerah, dan ingat tujuan itu adalah nasional kayak gitulah. Baik. Ini kan Floren sudah juara ya di tingkat daerah ya. Iya. Lalu di tingkat nasional sempat juga ya ke nasional kemarin ya. Iya, sempat dapat juara berapa? Juara 9. Juara 9. Iya, ke Jakarta Apa kendalanya? Kenapa bisa sampai di nomor 9? Kayak aneh ya, satu terkejut, kan kayak belum pernah gitu. Kayak wow, gini, kayak tremor, kayak demam panggung gitu loh. Kayak Nervous ya? Iya, Baik. emang jumpa sih sama atlet-atlet yang udah PON gitu, kakak yang tolak peluru kata siapa namanya itu yang udah PON juga, dia kemarin dia juga yang ngajar kami kayak gini, tapi belum rezeki. Baik, kan sudah sampai nasional. Setelah pulang dari tingkat nasional dengan nomor 9, apakah diberi reward oleh pihak sekolah kepada Floren? Yap, ada. Siapa yang memberi? Kepala sekolah? Yap, sekolah. Apa yang diberikan kepala sekolah? Ya, pertama beasiswa, dan pas yang kemarin pergi ke Jakarta uang saku juga dikasih. Pas sampai sini sama Pirli kemarin kami juga dikasih bingkisan gitu. Sudah habis hadiahnya? Sudah. Nanti kita pindah lagi ya. Tapi harus juara. Amin. Ya. Siap. Floren, senang bersekolah di Seneng banget SMK sih. Negeri 2 Medan. Banget. Ya, selama Floren menjadi atlet, menjalankan aktivitas sebagai atlet atletik, ada tidak kemudahan yang diberikan oleh pihak sekolah? Ada sih. Seperti apa? beasiswa. Selain beasiswa, tadi kan itu reward. Kalau kemudahan, karena kan kalau menjadi seorang atlet pasti terganggu waktunya antara Iya. belajar dengan latihan, itu seperti apa? Ya belajar sih, kalau aku bilang kayak bingung gitu, satu belajar, satu sisi saya juga harus lomba gitu, jadi bingung. Pernah bentrok waktunya? Ya pasti pernah dong kan. Tapi dikasih izin oleh pihak sekolah? Iya, itu kadang kan guru kan nggak sama semua sifatnya gitu, kadang kan lomba gitu kan nggak siap tugas gini kan, kadang guru gini bilangnya kayak gini Bu, saya kan udah latih gini lomba gini, tapi kadang guru nggak terima, jadi ya gitulah kadang. Tapi tetap ada solusi ya, tetap Iya. dikasih izin oleh pihak khususnya kepala sekolah ya? Iya, kepala sekolah ada ngizin, tapi guru ini kadang buat sulit, tapi ya udahlah jalan aja, saya kan siswa gitu, ya udahlah. Baik, tadi sudah dikasih gambaran seperti apa coach yang melatih Floren selama menjadi siswa sampai menjadi seorang atletik. Bagaimana pandangan Floren terhadap kepala sekolah sejak Floren bersekolah di sini, khususnya saat ini kepala sekolahnya adalah Pak Eri Susanto? Kalau menurut saya sangat baik sih, karena bapak itu juga mendukung, bukan atletik saja, semua lomba tahap gitu selalu bapak itu setuju gitu, ayo bisa gitu, apalagi saya udah jadi kayak gini kan, bapak itu sangat dukung, yuk Floren bisa, yuk kok bisa ke nasional lagi kita, supaya kita menang lagi SMK 2 makin jaya gitu. Dan selain motivasi tapi diantar juga ya sampai bandara ya? Iya, kemarin. Selalu ditemani? Selalu diantar? Yang kemarin? Iya. Yang kemarin Coach? Iya. Kepala sekolah tapi ada juga ya beberapa cuman waktu mengantar? Cuman motivasi kemarin. Motivasi ya? Iya. Baik, Floren, karena Floren bersekolah di SMK Negeri 2, Floren sudah menjadi seorang atlet ya, sudah berprestasi. Apa yang ingin Floren sampaikan kepada masyarakat ataupun teman-teman Floren di luar sana? Mari teman-teman kita, jika ingin mencoba masuk SMK Negeri 2 Medan, karena di sini didukung kepala sekolah, bukan cuman atletik, tetapi cabang olahraga lain pun akan didukung. Yuk mari cobai.
Baik, terima kasih Floren. Kami harap prestasinya lebih ditambah lagi ya Floren ya. Dan reward dari sekolah juga dapat ditambah juga Floren ya. Tetap semangat sekolah, tetap berprestasi. Sampai jumpa Floren, sehat selalu. Ya, demikian tadi saudara sudah kita dengarkan seperti apa keterangan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bapak Eri Susanto, pelatih atau coach dan juga sekaligus dari guru olahraga di SMK Negeri 2 Tumpang Siregar, dan juga yang terakhir tadi kita wawancara dengan salah satu siswa sekaligus atlet berprestasi di 2 jenis pertandingan, tolak peluru dan juga lempar cakram. Dan seperti apa yang sudah kami janjikan tadi di awal, ikuti kami terus dalam sesi kedua. Nanti kita akan sajikan seperti apa menariknya cerita ataupun kisah dari siswa SMK 2 Kota Medan yang berangkat ke Australia. Beberapa hari lagi akan pulang dan kami akan menjumpai untuk menyajikan kisah menarik siswa tersebut. Tetap bersama eksklusif saya, Prasetyo.